Oke teman-teman semuanya, bertemu lagi di kelas WordPress. Dan di materi kali ini teman-teman, kita akan melanjutkan pembuatan website properti sebelumnya ya. Website marketplace properti sebelumnya. Terakhir teman-teman, kita ada di materi untuk halaman home ya. Nah, kita sebelumnya ada di section hero. Itu kalau nggak salah ada di part ke-23 ya. Nah, di materi kali ini teman-teman, kita akan coba untuk membuat desain jenis properti ya. Jadi seperti ini. Saya buka dulu ya teman-teman contohnya. Nah, ini nah, kita akan membuat desain ini. Jadi kalau teman-teman lihat misalnya di sini ada rumah kategori ya. Ini seperti kategori ya, jenis properti atau kategori. Ketika klik rumah, nah maka nanti akan mengarahkan ke bagian jenis properti rumah. Nah, seperti itu ya. Lalu untuk datanya juga di sini kita buat dynamic ya, teman-teman. Misalnya satu properti, dua properti atau lainnya, ini sesuai dengan jumlah properti yang diinput mengikuti kategori yang kita tentukan ya. Oke, teman-teman. Untuk membuat seperti ini kita close ya. Silakan teman-teman ke dalam dashboard website. Nah, di sini kita membuat listing dulu ya, teman-teman. Jadi ke bagian Jet Engine, listing. Kita lihat dulu teman-teman untuk listingnya. Oke, di sini kita coba add new teman-teman ya. Nah, di sini untuk listing search-nya kita arahkan ke terms ya, teman-teman, atau ke kategori. Nah, lalu di sini from taksonominya silahkan teman-teman arahkan ke jenis properti ya. Oke. Untuk nama listingnya kita buat seperti ini. Listing jenis properti. Gitu ya. Nah, di sini kita create listing item, teman-teman. Oh, di sini pakai Elementor ya untuk listing view-nya. Oke, kita tunggu dulu teman-teman. Oke, di sini sudah terbuka teman-teman. Sekarang kita bisa klik di bagian setting, pengaturan ya. Listing settings. Di sini saya akan buat untuk preview width-nya 350 ya. Kemudian saya akan buat clickable. Nah, berikutnya kita klik section di sini teman-teman ya. Pilih dua kolom, saya akan pakai yang ini. Oke, lalu yang sebelah kanan, ini kita pakai gambar ya teman-teman. Jadi coba kita klik di sini. Kemudian teman-teman bisa cari namanya sebentar teman-teman, saya akan buka dulu web contohnya ya. Oke, saya klik di bagian kolom ya. Lalu ke gaya teman-teman. Nah, di sini kita atur jenis latar klasik ya. Kemudian gambarnya kita klik di sini. Lalu teman-teman cari di bagian Jet Engine namanya term image. Nah, kemudian kita panggil di sini dari apa teman-teman? Dari jenis properti. Nah, kemudian meta field-nya teman-teman silahkan ke dashboard web dulu. Kita lihat ya. Di bagian properti, jenis properti. Nah, ini ya. Gambar meta field-nya. Kita copy. Teman-teman paste di sini. Oke, mungkin belum kelihatan ya. Nah, di sini sudah ada perubahan tapi belum terlalu terlihat. Kita ke bagian display size, pilih sampul atau cover. Ini ya, seperti ini. Ulangi, jangan ulangi.
posisinya terpusat atau center. Nah, lalu teman-teman bisa klik di sini, cari namanya divider atau pembagi ya. Nah, ini teman-teman masukkan ke sini. Kemudian di sini kita ke gaya, teman-teman. Oke, di sini warnanya kita buat transparan. Lalu lebarnya, jaraknya di sini saya buat 130. Nah, jadi nanti seperti ini. Oke, teman-teman bisa perbarui dulu. Berikutnya teman-teman kita cari di sini namanya dynamic field mungkin ya. Oke, kita kembali ke sini, kembali ke widget. Oke, di sini kita cari namanya dynamic field teman-teman ya. Ketikkan DYN. Nah ini ya dynamic field, kita tarik ke sini. Custom kita arahkan di bagian sini ke bagian post term name ya. Nah di sini ya, karena kan dari kategori ya. Kemudian kita coba klik di bagian kolom teman-teman. Perataan vertikal pilih tengah, perataan horizontal tengah. Atau kita klik di sini. Lalu kita masuk ke bagian gaya. Nah di sini widget items alignmentnya rata tengah seperti ini ya. Baru nanti teman-teman atur stylenya sendiri ya di bagian sini. Silahkan diatur teman-teman sesuai dengan keinginan ya. Misalnya gini ya, fontnya misalnya Poppins. Nah, misalnya seperti ini ya. Lalu kita kembali ke sini teman-teman, kita cari lagi namanya dynamic field. Ini ya, kita masukkan ke sini. Lalu di sini kita arahkan objek fieldnya ke bagian post count ya, atau jumlah. Berarti di term, nah ini ya. Oke. Ini ya 1 katanya ya. Lalu di sini kita akan atur untuk filter outputnya. Sorry, di bagian apa namanya custom field output. Nah kita tambahkan di sini properties gitu ya. Terserah teman-teman penulisannya seperti apa. Nah seperti ini saya. Lalu ke gaya. Oke, rata tengah. Dan ke bagian lanjutan, marginnya kita buat minus. Kita buat persen dulu. Minus ya, seperti ini. Disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Oke, teman-teman bisa klik perbarui dulu. Lalu kita klik di bagian section teman-teman. Kita akan kasih style ya ke bagian gaya. Lalu ke bagian batas teman-teman. Nah di sini kita atur untuk jenis batasnya solid. Nilainya 1. Oke, saya akan kasih warna seperti ini ya. Mungkin nggak kelihatan, nanti kita akan lihat di previewnya ya teman-teman, atau di saat sudah kita panggil ke halaman home. Oke, berikutnya kita akan ke bagian sorotan ya, atau border, atau apa ya, hover teman-teman. Lalu saya kasih box shadow. Nah jadi kalau mouse-nya diarahkan nanti seperti ini. Oke, untuk nilainya atau untuk warnanya teman-teman bisa atur sesuai keinginan. Oh ya, kita ke bagian normal teman-teman. Radius batas saya buat 3. Nah oke, kita perbarui teman-teman. Oke, setelah perbarui kita coba akses halaman web kita ya. Di halaman depan teman-teman klik di sini, klik kanan, buka link tab baru. Kita akan coba langsung panggil listing jenis properti yang sudah kita buat tadi teman-teman. Oke, kita tunggu dulu ya. Oke, di sini sudah terbuka teman-teman. Kita coba tambahkan sebuah section.
pilih satu kolom. Ke bagian lanjutan teman-teman, kita kasih margin ya, kita buat persen. Kita matikan linknya. Margin atas buat berapa persen ya teman-teman? Mungkin 8 coba ya. Nah seperti ini, lalu kita klik di sini teman-teman. Kita masukkan, kita cari di sini namanya listing gitu ya. Nah ini ya listing grid. Lalu teman-teman cari di sini namanya jenis properti gitu ya. Nah ini listing jenis properti, klik. Nah sekarang sudah tampil seperti ini ya. Untuk kolom number saya buat 3 di versi desktop ya. Lalu untuk kolom number di versi device lainnya teman-teman tinggal sesuaikan. Oke seperti ini ya. Mungkin di versi desktop, di versi mobile 2, di versi tablet ya, ini tabletnya 3 gitu ya, gini misalnya. Nanti teman-teman tinggal sesuaikan ya, atau 2 saja nggak apa-apa. Nah seperti ini. Oke, kita kembali ke versi desktop teman-teman. Nah sekarang teman-teman tinggal klik perbarui ya. Oke, di sini kita bisa close. Listingnya juga teman-teman bisa close. Nah, coba kita klik halaman home atau silahkan di refresh. Kita lihat. Nah, sekarang berubahnya seperti ini ya, teman-teman. Oke, kalau kita klik townhouse. Nah, dia mengarahkan ke bagian townhouse ya, teman-teman. Oke, coba sekali lagi kita kembali ke home. Kita klik apartemen. Nah di sini sudah benar ya teman-teman, mengarahkan ke properti terkait dengan apartemen. Oke teman-teman, jadi untuk materi kali ini untuk membuat listing jenis properti atau listing kategori sudah selesai ya. Dan teman-teman bisa lanjut di materi berikutnya.